Mengejutkan, mantan ayah mertua Tamara Tiasmara alias ayah Angger Dimas bongkar dugaan sifat asli dari diduga tersangka penghilangan nyawa cucunya Yuda Arfandi alias YA. YA diduga sebagai orang di balik kasus pengeroyokan yang membuat pengusaha juga rekan beberapa selebriti Putra Siregar menghuni jeruji besi. Ternyata inilah kebengisan diduga pelaku yang diungkapkan oleh Agus Rianto ayah Angger Dimas dalam keterangannya di hadapan awak media. Lantas seperti ini sosok YA menurut ayah Angger Dimas. Dan juga berbagi sedikit kekesalannya saat mendapati nama terduga pelaku muncul dan diduga merupakan satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas hilangnya nyawa sang cucu kesayangannya. Sementara itu, di balik kekesalan ayah Angger Dimas dengan cucu pertama yang lahir dari anak lelakinya tersebut. Kemarin, pihak kepolisian juga menggelar press conference rilis pelaku untuk pertama kalinya. Terungkap fakta mengejutkan di balik motif terduga pelaku melakukan aksi kejinya tersebut. Lantas, apa motif YA menghilangkan nyawa bocah yang menurut agama Islam masih belum memiliki dosa tersebut? Benarkah ada dugaan motif dendam karena terduga pelaku disebut seorang kekasih dari Tamara Tiasmara alias mantan istri Angger Dimas? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Bak tersambar petir di siang bolong. Mungkin kalimat tersebutlah yang menggambarkan suasana yang terjadi pada keluarga besar Angger Dimas. Pasca mendapatkan kabar tak terduga dari Dante yang dikabarkan menghadap Sang Maha Pencipta karena diduga kejadiannya saat di kolam renang. Belum lama berkunjung ke kediaman mereka atau 2 hari sebelumnya di hari Jumat pada tanggal 26 Januari lalu, di mana mereka masih sempat melihat senyum merona terlihat di wajah Dante. Sebelumnya akhirnya dikabarkan meregang nyawa di hari Minggu 28 Januari lalu. Agus Rianto ayah Angger Dimas menuturkan sangat terpukul dengan kabar kehilangan cucu yang merupakan cucu pertama dalam keluarga mereka tersebut. Pertama di saya paling, dan itu saya artinya gini, kalaupun dia ada di mana, saya juga bilang ya kalau memang Dante perlu ayah jemput di mana ayah jemput, karena saya udah nggak aktif kerja kan, nggak sudah pensiun. Nah itu yang kata-kata itu yang saya selalu ingatkan, kapan saya bisa jemput, karena memang cucu pertama dan cucu yang ya saya benar-benar dengan Angger dengan ibunya itu kayak terpukul sekali gitu begitu Dante nggak ada. Sampai saat ini pun kalau bangun pagi itu saya ingat selalu nyiapkan keperluannya dia. Kamu mau makan apa? Dan itu selalu saya ingatkan. Dan kalau tidur malam itu kami biasakan itu kalau dia ke kamar bapaknya, karena kan punya studio itu selalu kita bilang, ayah temenin aku yuk ke mana ke bapak lagi bikin musik gitu kan, karena DJ kan. Itu ayo ke atas, aku WA dulu, mas anakmu mau ke atas, ya udah sini, udah itu main musik gitu. Dia bilang, bapak aku pengen kayak bapak, aku pengen besar kayak bapak, banyak fansnya gitu. Maka saya bilang, saya kalau ingat itu saya bilang, ya udah kamu sekolah yang pinter dulu, sekolah yang pinter, jadi orang yang berguna sama banyak orang, nanti bapak backup. Dia selalu, kalau anak ini kan nggak tahu posisi orang tuanya udah seperti apa, tapi dia selalu mengingatkan, kak, kamu harus sayang sama mama.
mama itu yang melahirkan kamu, mama itu yang membesarkan kamu. Kalau bapak kan yang nyarikan nafkah untuk kamu, untuk keperluan kamu gitu. Tapi karena anak ini pengennya kan, bapak nanti kapan jalan sama mama ya, mama nanti aku ngomong sama mama itu sama bapak, nanti kita jalan. Itu cita-citanya yang belum kesampaian. Perasaan terpukul ayah Angger Dimas ini kembali berlanjut pasca ia mendapatkan kabar mengejutkan dari dugaan penghilangan nyawa cucu kesayangannya tersebut. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah diduga kekasih dari sang mantan menantu, yaitu Tamara Tiasmara. Agus Rianto, ayah Angger Dimas, menuturkan bahkan sempat berujar jika ia sudah berpikiran hal buruk, yaitu menyelesaikan permasalahan yang membuat cucunya meregang nyawa tersebut dengan menyelesaikannya jalan kekerasan. Amarah dan segala bentuk bercampur kata-kata makian ingin dilontarkannya kepada terduga pelaku, namun beruntung ia masih bisa menguasai dirinya. Saya kalau pada saat itu tahu Dante itu HP-nya ditaruhin GPS, dia posisi di mana, saya datang. Tapi kan kita di luar kuasa Allah ya. Artinya kuasa saya ya, itu kuasa Allah punya ya. Makanya saya bilang, kok kayak begini? Sampai saya bilang sama, ya mohon maaf sama Angger, kita saking emosinya. Saya bilang, saya sampai mau ikut ke Polda waktu itu, ada berita dia udah ditangkap. Saya bilang, saya udah mau ringan tangan tuh, saya udah bilang, karena ya mohon maaf ya, saya nggak tahu orang ini siapa, tiba-tiba muncul seperti gitu loh. Ya mungkin ini ungkapan kecurigaan saya tuh hanya karena siapa sih sebenarnya orang pelakunya gitu loh. Tadinya saya ikhlas bahwa meninggal katanya di kolam, tapi kan kolam itu ada bibirnya kan, paling nggak dia kan di pinggir. Iya, makanya saya bilang, tapi saya nggak tahu apa anunya ya. Yang jelas begitu ada di CCTV, semua saudara-saudara, teman-teman semua, termasuk teman-teman di Bengkulu itu ngirim bilang, Pak ini bener cucunya Bapak. Kok malah saya nggak tahu bener. Saya terus Angger, saya bilang, Angger itu bener. Wah, saya sampai kepel-kepel gitu. Saya bilang, ibunya ini begitu. Bukan naik pitam lagi. Iya, karena cucu saya bilang, saya cucu kesayangan dan saya selalu banggakan, dan di mana-mana saya bilang, ya Allah. Maaf, kolega saya sampai bilang, Pak Agus, maaf. Itu benar cucunya Pak Agus. Iya. Sampai beliau tuh bilang, itu ya mohon maaf ya, teman-teman yang sampai mengatakan kasar gitu. Bukan manusia itu Pak. Saya sendiri nggak lihat, karena mereka hanya bilang, Pak ini, sampai dia foto ya anunya frame-framenya gitu. Saya bilang tolong dihapus aja. Saya bilang saya nggak tega melihatnya ya. Waktu itu saya belum terima, saya bilang belum ikhlas. Tapi setelah teman-teman dari penyidik udah mengadakan press release, saya agak lega. Karena apa? Berarti kasus ini akan dikawal, ya. Akan dikawal semaksimal mungkin lah. Makanya anak saya ngasih semangat juga, udah ya ayah, dia selalu Angger itu memang saya mengajarkan satu etika, kedua menghormati orang tua, siapapun dia yang lebih tua kamu harus hormati, dan itu melekat sama cucu saya si Dante itu. Makanya saya bilang, Angger cucumu sama gini sama kamu. Iyalah ya, anaknya cucunya ayah, anakku, dan itu selalu tekankan, Angger dimanapun kamu, orang yang kelihatan lebih tua dari kamu patut kamu hormati. Dan dia, Angger ketemu orang pasti selalu cium tangan. Dia nggak mengenal saya dengan teman dari daerah gitu, ketemu aja langsung, Mas kenalin teman saya, pasti. Dan itu yang saya tanamkan, karena memang orang tua saya menanamkan hal-hal seperti itu. Makanya ini trauma sekali ya, kejadian ini yang bikin saya terpukul sekali. Karena memang itulah, saya bilang mungkin bisa dilihat dari IG-nya Mas Angger itu, kecilannya Dante seperti apa kalau naik di belakang saya ini. Mas Angger sih bilang, deket banget sama saya. Ya memang cucu tuh lebih dekat daripada anak, saya bilang.
karena saya merasakan ini apa ya, cucu laki dari anak laki, jadi sangat dekat. Dan saya selalu mengajarkan, Mas bangun kita sholat, itu saya selalu menekankan. Ya saya sembretin air kan, dan oh ya aku belum, masih ngantuk, ayo sholat dulu nanti tidur lagi, saya selalu ngomong gitu. Makanya saya tekankan, dan saya terima kasih teman-teman mas media ya, artinya TV ini sangat membantu, karena selain untuk memonitor perkembangan, nanti juga saya akan sampaikan ke Mas Angger. Disinggung mengenai sosok terduga penghilangan nyawa cucu kesayangannya, sekaligus disebut-sebut sebagai orang di balik kasus pengeroyokan yang membuat pengusaha juga rekan beberapa selebriti Putra Siregar menghuni jeruji besi beberapa waktu lalu. Agus Rianto, ayah Angger Dimas, menyebutkan jika ia sama sekali tak mengetahui siapa dan dari mana pria tersebut berasal. Terlebih lagi dengan ditangkapnya Yuda Arfandi alias YA, juga sekaligus dimunculkan CCTV yang di dalamnya merangkum semua kekejian yang diduga dilakukan YA. Lantas seperti inilah sosok YA kekasih Tamara di mata mantan ayah mertuanya. Dan juga keyakinan ayah Angger Dimas mengenai pernyataan yang menyebutkan jika Dante sudah belajar berenang di umurnya yang baru menginjak 6 bulan. Perceraiannya kan tahun 2021, pas bulan, saya ingat bulan puasa itu, karena kami sidang di sana. Nah itu aja, saya nggak pernah melihat wajahnya dia, saya cuma dengan Angger aja. Karena memang kami juga posisi nggak pakai ya waktu itu, nggak pakai pendampingan pengacara waktu itu memang. Jadi ya saya, masalah Dante itu bisa berenang, setahu saya waktu kecil memang ya cuman di itu aja, di bak-bak begitu aja. Kalau nggak bedkip itu nggak ada di kolam renang. Tidak suka renang. Apalagi yang sebelum dari umur 6 tahun kan? 6 bulan. Saya nggak tahu versinya mereka lah. Saya nggak mau berbeda argumen ya, karena saya waktu itu kan ada posisi masih belum bubar kan Angger. Sudah. Responnya mungkin setelah melihat CCTV itu? Ya itu bukan kelakuan manusia sih yang pasti. Sangat-sangat kelakuan mungkin manusia purba atau binatang gitu ya. Dan maaf gue pakai masker sekarang karena nggak bisa nahan emosi, masih. Tapi satu sisi lega, semua itu cepat gitu. Dan kita masih akan terus telusuri lah. Istri saya agak terobati karena selama ini kan kita masih gelap. Siapa sih, apa sih motifnya gini-gini. Iya. Karena saya terus terang aja, saya berusaha waktu ke kolam renang itu juga saya bilang nggak ada Pak, CCTV kami udah diserahkan semua ke polisi. Jadi kami juga nggak ada. Saya bilang ya udah Mas, terima kasih. Saya hanya pengen tahu sih seperti apa kolamnya. Karena kan pengen tahu dalamnya seperti, ternyata memang dalam. Gitu. Ternyata memang dalam. Karena saya lihat sendiri, wah saya ngebayangin cucu saya kan tingginya cuman berenang di kolam dewasa ya. Shock kemarin itu. Kan itu meledaknya kan setelah ditangkap penahanan muncul semua TV. Saya kaget, dan itu semua teman-teman maupun family saya ngirim. Pak, saya nggak mau lihat. Saya emang nggak mau lihat. 12 kali Om katanya Om dicelupin. Yang saya tahu dari hasil penyidikan kemarin kan dibilang 12 kali. Setelah dipelajari rekaman CCTV kita 12 kali. Saya cuma nyebut, ya Allah kok bisa kayak begini gitu. Kenapa ini apa artinya manusia nggak punya perasaan. Sementara itu merasa masih terpukul atas kepergian cucu pertama dari keluarga besarnya tersebut, ia menuturkan masih kerap merasakan kerinduan yang luar biasa, terutama sang istri. Dan untuk menutupi rasa kangennya, biasanya dilakukan ayah Angger Dimas dengan memandang foto cucu kesayangannya ataupun berkunjung ke pemakaman. Seingat saya ya, Dante itu emang dari kecil saya boleh dikatakan dekat lah. Kalau pas lagi dekat saya itu ya saya dekat sekali sama Dante. Sampai yang boleh dikatakan
Mas Angger sendiri kadang-kadang, ayah kok jangan ini, karena waktunya kan dia dibatasin oleh situasinya waktu itu. Makanya saya bilang ya udah. Jadi kalau Dante datang tuh kadang-kadang saya kasih waktu untuk biar main dengan Angger. Nah, saat kecil pun saya tahu dia itu begitu dekat dengan saya, bahwa Dante ini memang sosok yang bagi saya keluarga besar itu menyenangkan. Sampai terakhir itu yang saya tahu, dia tuh kesannya tuh selalu membuat kami itu senang, terutama istri saya itu, neneknya itu sampai bilang, aku setelah nggak ada Dante ini kayaknya keingetan dan selalu sedih lah. Maka saya bilang kalau kamu lagi ingat dia, kamu istighfar, kamu kirimkan Fatihah, itu aja saya bilang. Karena beliau juga lagi posisi sedang tidak sehat, kadang-kadang saya sengaja sholat malam itu pun saya selalu kirimkan. Setidak-tidaknya saya ada perasaan senang karena teman-teman dari kepolisian sangat tanggap dengan peristiwa ini dan ada inisiatif lah. Saya pun juga selalu perkembangan ini saya pantau dan saya komunikasi dengan Angger ini nggak semata-mata hanya karena di saat senggang pun kadang-kadang kami walaupun satu rumah kadang-kadang WA, ya aku dibawa kenapa? Ini gini ya, coba cek gitu. Bahkan sampai terakhir saya mau ke makam itu, saya dibilang, karena istri saya bilang, ya aku kangen sama Dante, ayo kita ke makam. Saya di makam, terus ada keinginan juga karena buyutnya beliau kan juga baru meninggal, ini ibunya dari istri saya. Jadi kami di belakang, ya udah nanti habis dari makam Dante kita sebentar mampir kita ke makam eyangnya gitu. Nah ini sampai terakhir gitu dan selalu beliau keingetan dan saya sampai kadang-kadang saya pikir kok bisa seperti ini gitu, yang saya nggak habis pikir. Tapi saya terbuka setelah pihak penyidik dari kepolisian itu mengungkapkan semua jalannya cerita. Dan saya terus terang buta sama sekali. Tapi selalu bilang semua akan terungkap karena di kita nggak ada sedikit pun mencurigai seseorang, nggak ada sama sekali karena kita nggak tahu apa dia seperti apa. Dan saya baru tahu sosok-sosok itu setelah ada berita di TV itu. Sementara itu, di balik kekesalan ayah Angger Dimas atas kepergian cucu pertama yang lahir dari anak lelakinya tersebut, kemarin pihak kepolisian juga menggelar press conference rilis pelaku untuk pertama kalinya. Terungkap fakta mengejutkan di balik motif terduga pelaku melakukan aksi kejinya tersebut. Lantas apa motif YA menghilangkan nyawa bocah yang menurut agama Islam masih belum memiliki dosa tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, saya King Saiful Jamil. Jangan lupa saksikan Intens dari Senin sampai Sabtu. Satu hari ada 5 kali tayang loh. Jangan lupa di subscribe ya. Hanya Intens Investigasi. Ya, kemarahan besar ayah Angger Dimas atas kehilangan cucu satu-satunya agaknya memang beralasan. Sebagai orang yang kerap menghabiskan waktu bersama Dante saat tengah berkunjung ke kediamannya, ia tahu benar jika Dante memiliki rasa ketidaksukaan kepada air ataupun berenang. Hal ini pun agaknya memupuskan motif pelaku yang dalam pernyataannya di hadapan pihak kepolisian dan disampaikan melalui rilisnya kemarin, disebutkan motif pelaku adalah ingin mengajarkan unsur pernafasan pada Dante. Lantas seperti ini sanggahan ayah Angger Dimas terkait motif YA kepada pihak kepolisian. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim penyidik, bahwa si tersangka ini beralasan melatih pernafasan dengan melakukan nyelem-nyeleman. Itu bahasa di BAP.
Namun ini akan kita compare nantinya dengan keterangan saksi maupun ahli berdasarkan analisis daripada rekaman video yang nantinya akan kita tunjukkan kepada para saksi maupun kepada ahli untuk dilakukan analisis dan nanti apa disimpulkan oleh para ahli. Saya nggak pernah, pertama saya nggak pernah menyatakan pernyataan itu. Kedua, iya, dulu waktu umur 1 tahun sampai 2 tahun itu sempat les berenang, itu di tempat les teman saya, itu di kawasan Bunda Indah, dan kita udahan karena habis itu ada COVID, itu aja. Dan saya menganggap anak saya yang belum bisa berenang. Sementara itu yang cukup menyita perhatian publik dari penghilangan nyawa Dante adalah aksi brutal yang diduga dilakukan pelaku untuk menghilangkan nyawa korban. Dalam keterangannya di Mapolda Metro Jaya, pihak kepolisian menyebutkan terduga pelaku YA diduga membenamkan tubuh korban ke dalam kolam renang dengan ukuran setinggi 130 cm atau 1,3 meter sebanyak 12 kali. Hal tersebut menurut pihak kepolisian dilakukan dengan waktu yang berbeda-beda dan dilakukan selama kurang lebih sekitar 15-20 menit sebelum akhirnya korban sudah tidak bernafas lagi. Sebelum berenang, tersangka mengajak korban RA dan anak tersangka MMA untuk melakukan pemanasan. Setelah itu, anak korban yaitu RA dan anak tersangka MMA masuk ke dalam kolam dewasa yang mana kedalamannya setinggi 130 cm atau 1,3 meter. Di mana kolam tersebut posisinya di depan gazebo tempat tersangka dan korban menaruh barang perlengkapan. Sementara posisi tersangka waktu itu masih di atas kolam renang. Tersangka kemudian jongkok dan menyuruh anak korban dan anak tersangka untuk menyelam dengan kepala anak tersangka dipegang dan dimasukkan ke dalam air. Namun untuk kedua tangan masih tetap memegang tepi kolam renang. Hal tersebut dilaksanakan sekitar 15-20 menit. Setelah itu, tersangka dan korban dan anak tersangka pindah dari kolam anak-anak menuju ke kolam dewasa, di mana pada awalnya tersangka beberapa kali membenamkan tubuh daripada korban ke dalam kolam dewasa yang kedalamannya adalah 150 cm ataupun 1,5 meter. Di dalam kolam dengan kedalaman 150 cm ataupun 1,5 meter tersebut, korban dibenamkan kepalanya sebanyak 12 kali. Adapun pada saat proses menenggelamkan tersebut dengan cara memegang pinggang korban dan dengan menggunakan kedua tangan daripada tersangka. Kemudian yang terakhir, setiap korban mau menggapai ke tepi kolam, tersangka berusaha menarik badan maupun kaki daripada korban agar tetap terus berenang. Dan tersangka melakukan hal tersebut kurang lebih sebanyak 4 kali. Setelah itu, anak korban ataupun
RA pada saat ke pinggir tepi kolam dan pegangan di pinggiran kolam, kemudian terjadi korban sampai dengan batuk-batuk. Sekitar pukul 16 lewat 50 menit 11 detik, hal tersebut kita ambil berdasarkan CCTV daripada kolam tersebut. Korban sudah terlihat lemas. Kemudian tersangka mengangkat ke atas kolam renang. Setelah itu korban sempat batuk-batuk dan selanjutnya terlihat sangat lemas, dan setelah itu dicoba untuk diberikan pertolongan, namun kondisinya korban sudah tidak bernapas lagi. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.